Halo, perkenalkan nama saya Ibu Teguh Surya Permana. Saya mahasiswa STIMI Handayani Denpasar. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Smart RPSS, yang dimana studi kasusnya sudah ditentukan oleh dosen pengempu yaitu Bapak Arya Paramarta, yang dimana video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan lulus ujian akhir semester genap pada STIMI Handayani di semester 6. Baik, adapun judul penelitian yang saya angkat yaitu pengaruh kesan perusahaan dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan yang mempengaruhi minat beli ulang. Adapun variabel dalam judul ini yaitu 3 variabel independen dan 1 variabel intervening. Variabel independen itu mencakup kesan perusahaan, yang kedua kualitas pelayanan, yang ketiga minat beli ulang. Adapun variabel intervening tersebut yaitu kepuasan pelanggan. Baik, selanjutnya, adapun hipotesis dari penelitian ini, yang pertama, kesan perusahaan berpengaruh positif pada kepuasan pelanggan. Yang kedua, kesan perusahaan berpengaruh positif pada minat beli ulang pelanggan. Yang ketiga, kepuasan pelanggan berpengaruh positif pada minat beli ulang pelanggan. Yang keempat, positif pada kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepuasan pelanggan. Yang kelima, kepuasan pelayanan berpengaruh positif pada minat beli ulang pelanggan. Baik, selanjutnya yang dimana ada metode penelitian. Di sini kita bisa melihat ada bagan yang dimana itu merupakan bagan yang kita akan buat nantinya di aplikasi Smart FPSS menggunakan studi kasus yang sudah ditentukan. Baik, kita akan masuk ke Smart LPSS. Jadi sekarang kita akan belajar menggunakannya bersama-sama. Jadi yang pertama kita double klik di proyek baru. Kita buat nama. Jadi saya akan buat nama penelitian saya. Jadi di sini kita akan melihat akan ada arahan klik di sini untuk menginput data 2 kali. Jadi di sini kita ataupun saya sudah menyiapkan data yang berbentuk CSV yang pertamanya berbentuk Excel. Saya sudah rubah ataupun ekstrak ke CSV karena Smart PSS ini dia hanya membaca CSV seperti itu. Jadi, import data. Setelah data sudah terbaca, kita akan membuat bagan. Baik, bagan yang akan kita buat. Jadi kita rapikan dulu, buat kita kasih space. Di sini adalah indikator ataupun variabel yang nantinya akan kita susun di sini. Jadi caranya untuk menyusun ataupun membuat bagan, kita klik pertama. Setelah itu tekan Ctrl, klik variabel lainnya sesuai dengan variabel yang sudah ditentukan. Jadi untuk menggesernya kita untuk mengubah arahnya tinggal klik saja. Kita untuk menyusun, setelah itu lakukan sama seperti yang pertama. Ini adalah variabel intervening. Akhir yang terakhir ini, terus setiap variabel kita bisa ubah bentuknya seperti ini.
sesuai keinginan kita. Jadi saya akan bentuk seperti ini, tambahkan sedikit untuk mempermudah pekerjaan. Lalu setelah itu step selanjutnya kita akan beri nama setiap variabel sesuai hipotesis yang kita buat. Oke, uh, setelah ini diberi nama variabelnya, kita akan menarik garis sesuai hipotesis yang kita telah buat. Yang pertama, kita tekan tombol ini menghubungkan. Kita klik di sini variabel yang pertama dengan variabel yang kedua. Yang pertama, kesalahan perusahaan berpengaruh pada kepuasan pelanggan. Tesis yang kedua, kesalahan perusahaan berpengaruh pada minat diulang. Yang ketiga, dari kepuasan pelanggan berpengaruh pada minat diulang. Dari kualitas pelayanan berpengaruh pada kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, kualitas pelayanan berpengaruh pada minat beli ulang. Jadi setelah kita menghubungkan variabel dengan sesuai dengan hipotesis yang kita buat, kita akan menghitung sekarang. Jadi data yang sudah kita import tadi kita akan hitung di sini. Kita klik ini, jadi kita akan menggunakan algoritma PLS. Oke. Setelah kita masuk ke sini, kita tekan di mulai penghitungan. Oke, baik. Setelah kita calculate, akan hasil akan menunjukkan seperti ini. Perhatikan satu persatu. Jadi seperti soal luas, ada soal luas yang menyuruh kita menunjukkan bagian yang memiliki autoloading. Jadi seperti ini, gambar yang memiliki nilai autoloading, setiap variabelnya memiliki nilai. Kita kembali agar lebih jelas setiap variabelnya. Di sini di akselerator tulisan autoloading, kita klik saja. Jadi di setiap variabel dan memiliki nilainya secara masing-masing. Jadi seperti makalah yang saya buat, Bapak Ghazali di tahun 2016 menyatakan bahwa nilai dari overloading di atas 0,5 itu tidak apa-apa ataupun itu standar. Jadi di bawah 0,5 kita akan eliminasi. Jadi kita akan eliminasi nilai paling terkecil terlebih dahulu, yaitu di x1.2, yang dimana ini adalah nilainya minus. Hanya kita klik ini ke belakang, kita kembali, kita klik pilih, klik ini, kita akan eliminasi. Nah, jadi setelah eliminasi ini, kita calculate kembali ke ritme VLS. Oke, kita lihat nilai overloadingnya lagi. Jadi x1.2 sudah hilang. Karena ini nilai masih di bawah 0,5, T1 kita akan eliminasi kembali.
Oke, kita kalkulasi kembali. Baik, setelah kita kalkulasi, kita akan lihat nilai outer loadingnya. Ini nilai outer loading di sini sudah kelihatan. Semua di sini tidak ada di bawah 0,5, walaupun ada warnanya merah seperti itu. Jadi saya biarkan saja. Dan selanjutnya kita akan melihat nilai dari AV. Nah, kita akan lihat nilai dari AV. Baik, setelah data ini, baik, kita akan masuk langsung ke, baik, kita akan langsung melihat data AVI. Saya akan mengklik validitas dan reliabilitas construct. Jadi nilai FVI kita bisa melihatnya di sini. Akan tetapi dari nilai semua di sini masih ada yang di bawah 0,5, yaitu nilai dari kualitas pelayanan. Rata-rata kita akan kembali ke outer loading. Jadi kita akan menghapus salah satu dari variabel itu, eh, nilai yang dari terendah variabel tersebut. Adapun nilai terendah di sana yaitu 0,633, variabelnya x2.2. Jadi saya akan menghapus variabel tersebut untuk mendapatkan rata-rata di atas 0,5. Oke, kita kalkulasi kembali. Setelah itu mulai perhitungan. Kita klik lagi ini, kualitas dan reliabilitas konstruk. Jadi nilai sudah di atas 0,5. Jadi semua nilai di sini sudah memenuhi standar yang saya ucapkan tadi, seperti itu. Selanjutnya kita akan melihat nilai dari R square. Nah, di sebelum itu kita rapkan dulu. Kita tahu nilai apa ini. Sekarang ke nilai R square. Oke, nilai R square di sini menunjukkan kepuasan pelanggan 0,237, yang dimana kepuasan pelanggan eh, baik. Selanjutnya kita akan ke R square, karena di sini nilai rata-rata nilai yang saya tetapkan di atas 0,5 semua sudah terpenuhi. Sekarang ke R square. Baik, pada R square di sini kita bisa melihat kepuasan pelanggan eh, memberikan persentase kepada minat beli ulang sebesar 0,237. Sisanya itu diberikan oleh faktor lain. Baik, setelah saya menjelaskan R square, kita akan menuju hipotesis, perhitungan hipotesis langsung dan tidak langsung, seperti itu. Jadi kita di sini menghitung ataupun calculate tadi bootstrapping. Kita klik striker, kita lalu mulai menghitung.
Oke, di sini sudah terlihat jelas p-value dari setiap hipotesis yang saya buat. Ini adalah hipotesis secara langsung, yang dimana hipotesis pertama, pesan perusahaan pesan perusahaan berdampak berpengaruh pada kepuasan pelanggan itu eh, tidak terlalu signifikan, dan dimana nilainya 0,483 ataupun itu masih merah. Eh, Sisanya itu pun hipotesis saya tidak masuk ataupun tidak berdampak signifikan. Selanjutnya, hipotesis kedua, kesan perusahaan berpengaruh pada minat beli ulang, yang dimana itu value-nya 0,050 yang menunjukkan warna hijau. Itu menunjukkan bahwa hipotesis ini berdampak seperti itu ataupun berpengaruh. Dan hipotesis yang ketiga, yang dimana itu kepuasan pelanggan berpengaruh pada minat beli ulang, yang dimana itu nilai 0,000 dan berwarna hijau menunjukkan maksud ataupun mempunyai pengaruh yang signifikan seperti itu ataupun tesisnya diterima. Yang selanjutnya, yang keempat, kualitas pelayanan berpengaruh pada kepuasan pelanggan, yang dimana nilainya itu 0,000 berwarna hijau. Itu menunjukkan bahwa nilai value ini ataupun hipotesis ini berdampak seperti itu ataupun diterima. Kualitas pelayanan berpengaruh dengan minat beli ulang. Hipotesis yang terakhir itu sama menunjukkan juga 0,00 yang berwarna hijau memiliki dampak seperti itu. Jadi hipotesis ini diterima. Jadi dari sekian hipotesis, 4 hipotesis diterima, satunya tidak, seperti itu. Jadi selanjutnya kita ke hipotesis tidak langsung, ataupun kita bisa klik di sini total pengaruh tidak langsung. Jadi secara tidak langsung, pesan perusahaan berpengaruh dengan minat beli ulang yang mempunyai nilai 0,484, yang dimana ini tesis tidak diterima. Lalu yang terakhir, kualitas pelayanan minat beli ulang berpengaruh pada minat beli ulang, itu nilai 0,000 berwarna hijau, itu berarti menandakan hipotesis diterima ataupun itu variabel itu atau hipotesis ini berpengaruh seperti itu. Jadi baik, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Salah benar, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Terima kasih.